Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 RC akan mempresentasikan artikel kami mengenai analisis pengaruh produksi ikan terhadap distribusi harga di pasar Kota Bandar Lampung pada tahun 2020. Next. Baiklah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Ada Kak Kiwit Novitasari dengan saya sendiri, Nabila Anila Zahra, Lisa Diani Amelia, Alia Nurul Islami Pasha, dan Akmal Faiz Abdillah. Oke, next. Oke, adapun beberapa yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang dan eksplorasi, ada metode penelitian, proses eksplor data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Next. Baiklah, selanjutnya untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, yakninya Lisa. Pada Lisa, dipersilahkan. Latar belakang. Provinsi Lampung memiliki ibu kota yang terletak di Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2020 berjumlah 1.166.066 jiwa. Dalam hal ini, Kota Bandar Lampung mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi. Pasar ikan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Di Kota Bandar Lampung, produksi ikan tawar menjadi faktor krusial yang mempengaruhi distribusi harga ikan. Pada tahun 2020, produksi ikan tawar di wilayah ini mengalami fluktuasi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oke, next. Selanjutnya untuk metode penelitian, selanjutnya untuk eksplorasi akan saya sampaikan sendiri. Analisis data eksploratif atau eksplorasi data analis merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik aritmatika sederhana dan teknik grafis dalam meringkas data pengamatan. Eksplorasi data merupakan bagian yang integral dari persepsi kita dan sangat menunjang dalam menelaah dan menemukan tentang sifat-sifat data yang artinya dapat berguna dalam menyelesaikan model statistik yang tepat. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, yaitunya Alia. Kepada Alia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang metode penelitian. Di sini metode 1 kami menggunakan metode statistik deskriptif, adalah metode yang kami gunakan untuk menampilkan informasi data berupa nilai min, max, mean, dan informasi lainnya. Metode yang kami gunakan kedua adalah metode analisis deskripsi, yaitu metode yang kami gunakan untuk menampilkan data sekunder yang akan dianalisis. Untuk proses explore data, proses pertama itu merupakan proses mengumpulkan data, yang mana data yang dipakai menggunakan data sekunder yang diambil dari bank data BPS Kota Bandar Lampung. Proses kedua menggunakan pembersihan data, menghilangkan nilai missing value. Dan proses ketiga itu ada statistik deskriptif, melihat informasi statistik apa saja yang dimuat. Dan proses keempat, yaitu proses terakhir, kami menganalisis data dengan visualisasi dan mengambil kesimpulan. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Kipit. Baik, selanjutnya yaitu tentang informasi statistik deskriptif yang ada di kita lakukan, yaitu yang pertama kita tentukan jumlah data, yang mana kita menggunakan fungsi count, yang mana di sini setiap jenis ikan akan memiliki jumlah data yang berbeda-beda misalnya. Terus ada rata-rata produk yang kita di sini jelaskan menggunakan fungsi min. Terus selanjutnya rata-rata ini akan menghitung jumlah setiap jenis selama satu periode yang mana 2015 sampai 2020.
Selanjutnya ada standar deviasi, yang mana standar deviasi ini menggunakan standar deviation yang mengukur beberapa variansi data produk ikan. Terus selanjutnya ada nilai minimum, yang mana nilai minimum ini menunjukkan produksi nilai terendah dari setiap jenis ikan. Terus ada kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga yaitu Q3, yang mana ini menunjukkan nilai produksi di masa 25%, data berbeda di bawahnya. Dan sedangkan Q3 menunjukkan produksi ikan di mana 75%. Selanjutnya ada nilai median yaitu Q2. Ini merupakan nilai tengah dari data produksi. Selanjutnya ada nilai maksimum, yang mana nilai maksimum ini menunjukkan produksi tertinggi dari setiap ikan. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya untuk hasil visualisasi akan disampaikan oleh Akmal. Selanjutnya adalah hasil visualisasi. Berdasarkan grafik diagram garis di samping, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2015, produksi ikan tawar paling tinggi yakni produksi ikan lele, di mana produksinya hampir mendekati 300 ton, sedangkan produksi ikan tawar terendah yakni ikan nila dengan produksi yang sangat kecil selama kurun waktu 6 tahun. Dan di sini juga bisa dilihat perkembangan dari 2015 sampai 2020 terjadi penurunan yang lumayan signifikan untuk ikan lele dan penurunan sedikit di ikan-ikan lainnya. Selanjutnya adalah grafik tabel diagram batang yang dapat disimpulkan yaitu pertama, ikan nila menjadi jenis ikan dengan produksi terbesar pada tahun 2020. Ikan lele meskipun mengalami penurunan masih memiliki kontribusi signifikan dalam produksi ikan. Kemudian ikan mas, gurame, patin, dan ikan lainnya memiliki produksi yang relatif rendah. Baiklah, oleh karena itu kesimpulan dari artikel kami yaitunya untuk jumlah produksi ikan tawar per tahun dapat mempengaruhi distribusi penjualan ikan di pasar kota Bandar Lampung. Analisis yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2020, ikan lele mengalami kenaikan produksi yang sangat signifikan setiap tahunnya, yang mana hal ini mempengaruhi distribusi penjualan di pasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ikan tawar yang paling laku di pasaran yakninya ikan lele. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi berdasarkan hasil visualisasi oleh bar chart ataupun dengan diagram garis. Baiklah, mungkin sekian presentasi. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi hasil kerja kelompok kami selama seminggu. Oke. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.